Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rastin Antupetu dengan NIM A014180021 dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, jadi ini merupakan tugas dari kecerdasan buatan. Dosen pengampu mata kuliah itu adalah Ibu Tri Pratiwi Handayani, Eskom MN MPhil. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode searching. Ada 4 metode searching. Yang pertama breadth first search atau BFS, yang kedua deep first search atau DFS, yang ketiga iterative deepening search atau IDS, dan yang keempat yaitu bidirectional search atau BDS. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu breadth first search atau BFS. Ini melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada node di level berikutnya. Nah, jadi di breadth first search atau BFS ini dia itu melakukan proses searching dulu pada semua node yang berada pada level yang sama. Jadi kalau ada level yang sama itu akan diselesaikan dulu pencariannya. Diselesaikan pada level yang sama sebelum kita itu melanjutkan pada node-node berikutnya. Nah, sebagai contoh di sini kita mempunyai goals yaitu J. Nah, di gambar ini itu kan di BFS ini dia dimulai dari node yang paling rendah yaitu A. Dia ini kan ada mempunyai cabang-cabang yang sama atau node-node awal atau node list yang sama. Itu ada B, C, dan D. Nah, kemudian dia akan melanjutkan ketika dia belum mendapatkan goalsnya, maka dia akan melanjutkan ke level yang paling tinggi, yaitu dimulai dari sebelah kiri ada E, kemudian F, G, H, I, dan J yang merupakan goalsnya kita ataupun target yang kita cari. Nah, jadi ini merupakan metode breadth first search atau BFS. Nah, yang kedua, metode searching yang kedua yaitu ada deep first search atau DFS. Nah, di DFS ini DFS ini adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap jalur yang lain. Nah, jadi ini merupakan DFS ini dia merupakan proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah jalur menuju penyelesaian masalah. Nah, jadi ketika masalahnya belum selesai, maka dia akan terus mencari jalur yang lain sampai menemukan masalahnya atau menemukan jawabannya, seperti mencari jalur goals, mencari target misalnya gitu. Nah, di DFS ini juga itu merupakan proses searching. Nah, DFS ini dia merupakan proses searching mengikuti sebuah jalur tunggal sampai menemukan goals atau dead end. Dia akan mengikuti jalur tunggal sampai dia menemukan goals atau dead end. Nah, yang ketiga, apabila proses searching menemukan dead end, nah DFS melakukan penelusuran balik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki cabang yang belum dieksplorasi. Terus yang keempat, DFS ini apabila cabang ditemukan, DFS akan dilakukan di cabang tersebut. Nah, yang kelima, apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalahnya. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Di sini contohnya itu dengan goals Q. Nah, karena ini adalah DFS, maka kita mulai dari node A
Kemudian kita cek apakah di A ini dia memiliki cabang atau tidak. Nah, di sini dia memiliki cabang ada 3, yaitu B, C, dan D. Nah, karena ini adalah DFS, maka dia akan memprioritaskan sebelah kiri, yaitu di cabang B. Nah, di B ini dia sudah menjadi parent. Nah, jadi kalau bukan, dan juga kalau B ini dia bukan goals, maka kita lanjut lagi, kita lihat apakah di B ini dia memiliki cabang atau tidak. Ternyata ada 2 cabang, yaitu E dan F. Nah, jadi karena di E ini dia bukan, kita balik lagi sebelah kiri, di E dia bukan goals, maka kita cek lagi apakah dia memiliki cabang atau tidak. Ternyata dia memiliki cabang 2, yaitu K dan L. Kemudian di K ini dia sudah menjadi parent dan dia bukanlah goals, karena kan goalsnya kita itu adalah Q. Nah, maka kita cek di K ini dia apakah mempunyai cabang atau tidak. Ternyata mempunyai cabang, yaitu F dan W. Nah, kemudian kembali lagi ke parent K dan kita cek. Nah, karena F ini tidak memiliki cabang, maka kita akan kembali ke parent K. Nah, di K kita akan lihat manakah cabang yang belum dieksplor atau yang belum dieksplorasi, yaitu ada cabang yang sebelah kanan, yaitu W. Nah, karena di W juga tidak mempunyai cabang, kembali ke parent K. Karena di parent K sudah dieksplor semua, kembali ke parent E. Di E kita cek mana cabang yang belum dieksplor. Ternyata masih ada 1, yaitu cabang L. Kemudian karena di L ini tidak memiliki cabang, kembali ke parent E. Kemudian kembali lagi ke parent B. Nah, di parent B masih ada 1 cabang yang belum dieksplor, yaitu cabang F. Nah, F ini karena dia bukan goals, maka kita lanjutkan. Kita lihat apakah F ini dia mempunyai cabang atau tidak. Ternyata mempunyai cabang, ada 2, M dan N. Nah, di M kita lihat ini goals atau bukan. Ternyata bukan goals dan dia sudah tidak memiliki cabang, maka kembali ke F, kembali ke parent F. Nah, di F masih ada 1 cabang yang belum dieksplorasi, yaitu cabang N. Nah, cabang N ini dia sudah tidak memiliki cabang lagi, maka kembali ke parent F, kembali ke parent B lagi. Karena di parent B sudah dieksplor semua, sudah dijelajahi semua, maka kembali ke parent awal, kembali ke node awal. Nah, di node awal atau di node A ini dia akan mengecek cabang mana yang belum dieksplorasi. Ternyata masih ada 2 cabang, yaitu ada C dan D. Nah, di cabang C, karena DFS dia memprioritaskan sebelah kiri, kita mulai dari C, kita cek C ini dia goals atau bukan. Ternyata bukan. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita cek C ini apakah dia mempunyai cabang. Ternyata punya cabang 2, G dan H. Nah, di G ini dia sudah menjadi parent dan kita cek dia goals atau bukan. Ternyata bukan. Dia memiliki cabang juga, cabangnya ada 2, yaitu O dan P. Nah, kemudian di O dia sudah tidak memiliki cabang lagi, jadi kita kembalikan ke parent G. Nah, di parent G dia masih ada 1 cabang yang belum dieksplor, yaitu P. Karena P dia sudah tidak memiliki cabang lagi, maka kembali ke parent G, kembali ke parent C. Kemudian kita lihat di parent C ini ternyata masih ada 1 cabang yang belum dieksplor, yaitu cabang H. Nah, cabang H ini kita cek dia goals atau bukan. Ternyata dia bukan goals dan dia masih memiliki 1 cabang lagi, yaitu Q. Nah, di Q ini dia adalah goals yang kita cari. Nah, karena kita sudah mendapatkan goalsnya, maka kita tidak perlu melanjutkan pencariannya karena targetnya kita sudah dapatkan. Jadi ini adalah metode dari Deep First Search atau DFS. Kemudian metode yang berikutnya yaitu Iterative Deepening Search atau IDS. Nah, apa itu? IDS ini merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS
atau breadth first search, yaitu completeness yang menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Yang kedua ada optimality, menjamin menemukan solusi yang terbaik. Dan kelebihan dari IDS ini yaitu kelebihan dari DFS ini yaitu space complexity atau memori yang diperlukan tidak terlalu banyak. Nah, konsekuensinya dalam memilih metode ini adalah time complexity atau lama waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah menjadi lebih tinggi. Nah, jadi langsung saja ke contohnya. Nah, ini adalah contoh dari IDS atau Iterative Deepening Search. Nah, di sini kita memiliki goals F. Nah, sebelumnya IDS ini dia menggunakan metode DFS atau Deep First Search, yang dimana dia selalu memprioritaskan yang sebelah kiri dulu. Dan IDS ini dia memiliki batasan level. Jadi kalau dia belum menemukan solusinya, maka dia akan menaikkan levelnya 1, akan menaikkan levelnya. Dan kalau belum mendapatkan solusinya atau belum mendapatkan target atau goalsnya, maka tetap akan dinaikkan satu lagi. Nah, jadi ini dimulai dari level yang paling bawah sekali yaitu 0, yaitu A. Nah, level 0 ini yaitu A, ternyata dia sudah sampai pada batasan level. Maka node yang dilalui itu hanya A saja. Kemudian karena karena solusinya belum didapatkan atau goalsnya belum didapat, maka dia akan naik level lagi, yaitu level 1, yang mana level 1 itu yaitu yang ini. Karena dia DFS, maka akan memprioritaskan sebelah kiri, tetap dimulai dari node awal yaitu A, kemudian dicek apakah A ini mempunyai cabang atau tidak. Ternyata mempunyai cabang, yaitu dimulai dari cabang kiri yaitu B. Nah, di B dia sudah tidak memiliki cabang lagi karena sudah sampai pada batasan level. Nah, jadi karena di B ini dia sudah tidak memiliki cabang lagi dan dia sudah sampai pada batasan level, maka dia kembali ke A. Kemudian dia akan mengecek cabang mana yang belum dieksplor. Nah, ternyata masih ada 2 cabang, yaitu C dan D. Nah, karena di sini belum menemukan solusinya atau belum menemukan target atau goalsnya, maka lanjut ke level berikutnya, level yang ketiga, yaitu E. Dimulai dari E. Karena E ini sudah tidak mempunyai cabang, kemudian dia sudah sampai pada batasan level, maka kembali ke parent B atau kembali ke node B. Terus di B dia akan cek mana cabang yang belum dieksplor. Nah, masih ada 1 yaitu F. Nah, di F ini itu merupakan goals yang kita cari atau merupakan targetnya. Nah, jadi node yang dilewati itu adalah node A, B, C, dan node E, F. Nah, karena F itu adalah goals yang dicari, maka pencarian selanjutnya sudah tidak diberlakukan. Jadi itulah metode searching dari IDS atau Iterative Deepening Search. Metode searching yang keempat yaitu bidirectional search atau BDS. Nah, BDS ini adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek dari 2 arah. Pengecekannya itu dilakukan secara forward dan juga backward. Yang ketiga, di BDS ini pengecekannya selesai apabila kedua pengecekan saling bertemu. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai teknik pencarian, entah itu DFS, BFS, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin langsung saya kepada contohnya. Di sini di gambar ini kita memiliki goals yaitu M, dan dia memiliki forward dan juga backward. Nah, karena ini menggunakan DFS, maka DFS forwardnya itu adalah A, dan DFS backwardnya adalah M. Nah, jadi karena DFS ini dia memprioritaskan sebelah kiri, maka kita cek
di forward A ini dan juga di backward M ini, apakah dia memiliki cabang atau tidak. Ternyata dia memiliki cabang. Nah, cabang dari forward A dan juga cabang dari backward M itu adalah B dan K. Yang forwardnya B, yang M-nya K. Kemudian kita cek lagi apakah di DPS forward ini, DPS forward B ini dia memiliki cabang atau tidak. Ternyata dia memiliki cabang. Begitupun dengan backward, ternyata mereka memiliki cabang. Yang cabang dari forward B yaitu E, dan juga DPS backward di K yaitu E. Nah, jadi karena syarat daripada bidirectional search ini tadi bahwasanya kalau misalnya dia sudah menemukan node yang sama, maka pencariannya selesai. Jadi yang dilewati ataupun jalur yang dilewati untuk dari mencari DFS, mencari goals M, yaitu mencari goals M atau target M, yaitu melalui node A, B, E, K, dan M. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan terkait dengan metode searching ini. Lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.